Kelihatan ya? Aman? Kalau diketik aman, kelihatan? Aman. Oke ya. Ya. Oke, top down analysis entry tipe 1 versus tipe 2. Baik, ini strategi dasar simple pada block itu sederhana ya. Ya namanya juga simple. Step by stepnya itu yang nomor 1, yang pertama itu market structure, itu sebaiknya di H4. Apalagi untuk interaksi gitu kan, katakanlah ya. Market structure dilihat di H4. Jadi kita mengidentifikasi sekarang sedang apa, market itu sedang apa, apakah sedang bullish, sedang bearish, atau sedang sideways ya. Ini marketnya sedang apa. Dan yang kedua itu identifikasi break of structure atau BOS ya. BOS terjadi ketika candle berhasil menembus swing high atau swing low sebelumnya ya. Yang ketiga itu adalah mencari area order block. Cara simpelnya atau sederhananya adalah menandai area order block itu dengan cara marking candle bearish atau bullish terakhir sebelum terjadi break of structure. Kalau break of structure-nya ke atas berarti candle bearish yang terakhir. Kalau break of structure-nya ke bawah berarti candle bullish yang terakhir. Itu cara paling sederhana. Kemudian yang keempat adalah entry type. Setelah kita menemukan areanya, area order block-nya, kita mau masuk dengan tipe yang mana, tipe 1 atau tipe 2. Nah, malam ini kita akan belajar yang nomor 4 ini. Langsung lompat yang nomor 4 ya. Entry tipe 1 atau tipe 2 gitu. Baik. Sini adalah perbandingan entry tipe 1 dan sini entry tipe 2. Entry tipe 1 itu sangat mudah ya. Paling simple. Oke. Oke, sekarang kita lihat di entry tipe 1. Ini market sedang bearish ya. Drop ya. Drop membentuk break of structure di sini. Kemudian di sini ada area block di high time frame, itu bisa H1 atau bisa di H4 gitu ya, high time frame-nya. Atau kalau scalping bisa M15 bisa saja high time frame-nya kalau untuk scalping pendek-pendek gitu. Tapi saya sarankan di H1 atau H4 ya. Nah, kalau tipe 1 ya tinggal nunggu di sini, kita pasang pending order di sini ya. Dari tipe 2 kita nunggu di high time frame, kemudian kita berganti time frame di low time frame yang lebih kecil, untuk M5 bisa, M1 bisa. Kemudian kita menunggu ada break of structure di M1 atau M5. Konfirmasinya itu. Jadi order block untuk entry adalah di low time frame, bukan di high time frame. Area ini bisa di dalam high time frame, bisa juga di luar. Oke ya. Untuk entry tipe 2. Ini Zoom meeting waktu live Q&A dengan sobat program batch yang pertama ya ini ya, 8 Juli 2022. Oke ya. Ini menjelaskan tentang di pair Audi USD ya, ini menjelaskan tentang trading range ya. Kemudian menemukan ada area order block gitu di H4. Nah, waktu itu menjelaskan trading range, area OP, dan kemungkinan tipe mana yang mau diambil. Persis seperti ini. Teman-teman sobat tentu ingat ya waktu itu ya. Ini harga masuk ke area order block dari H4 tadi ke H1 ya. Nah, ini entry tipe 1. Ya. Entry tipe 1 di full OP. Kalau full OP berarti dari candle ini ada area OP-nya dari low ke high. Kalau full OP ya ambil semuanya.
area ini diambil semuanya. Kemudian sell, dalam kasus ini kita sell di area Maaf, Mas dari Yud, low. Ya, untuk teman-teman yang lain tolong mic-nya dimatikan ya. Yang masih hidup oke. mic-nya. Mas Eko Adi, mohon mic-nya dimatikan dulu. Oke, terima kasih, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau di sini, kasus ini kita pasang sell, lem atau sell limit ya, di low, kemudian stop loss itu di atas lebih sedikit ya, di high-nya. Ini adalah tipe 1, di full OP. Full OP. Nah, dengan skenario seperti itu, jadi harga masuk, kita sell di sini, kemudian target realistisnya adalah di swing low ya. Ini target realistis. Maksudnya apa, kita bisa targetnya lebih ke bawah lagi, bisa saja, sangat mungkin, tergantung tren di H4 atau market structure-nya bagaimana. Tapi target aman, yang paling aman itu adalah di swing low yang terakhir ya, di sini ya, swing low ya. Nah, kita ukur dari dengan target yang paling rasional ya, paling realistis itu ya. Di sini kita akan mendapatkan RR 1 banding 5,9 ya, sudah 1 banding 6 lah. Di full OP H1 ya, tipe 1. Nah, ini juga pas di Zoom meeting di live Q&A itu juga saya jelaskan di bagaimana kalau 50% OP gitu ya. Refine cara refine yang pertama adalah di 50% area order block. Ini paling simple cara refine-nya. Dari area order block ini kita masuk di 50%, nanti separuhnya. Yang tadinya 1 banding 6, ketika TP di tempat yang sama, kita mendapatkan risk to reward ratio yang lebih baik, yaitu 1 banding 11,9 atau 1 banding 12 di area TP yang sama. Itu refine yang pertama, caranya seperti itu, di 50% area order block. Nah, kemudian cara yang kedua untuk refine adalah dengan ke low time frame, memperkecil area OP dengan berpindah ke time frame yang lebih kecil ya. Oke. Nah, kalau di sini dalam kasus ini kita pindah ke M15. 15 kita menemukan areanya yang lebih kecil daripada area H1. Nah, karena diperkecil kita mendapatkan RR yang lebih bagus daripada ketika di time frame H1 ya. Di 1 banding 9,6. Ini di time frame M15 order block ya. Dari H1 tadi diperkecil ke M15. Nah, ada satu lagi yang ini ekstrim, yaitu di 50% OP di low time frame. Jadi areanya sangat kecil ya. Ini agak ekstrim ya. Di 50% order block low time frame. Terus semakin memperkecil. Tentu akan mendapatkan error yang sangat optimal, tapi dengan konsekuensi tentu saja bisa jadi harga tidak akan sampai di sini ya. Dalam kasus ini kita mendapatkan harga sampai ya. Tapi akan kita temui nanti kalau pakai strategi refine yang ini, tentu akan ada beberapa kasus kita tidak akan mendapatkan entry. Jadi harga mungkin hanya sampai di sini, kemudian drop gitu ya. Mungkin harga hanya sampai sini, nggak sampai drop gitu ya. Akan seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita membuat refine di 50% OP M16 itu RR-nya menjadi 1 banding 17,7 atau hampir 1 banding 18 gitu ya. Ini lebih bagus. Itu entry tipe 1 dengan berbagai macam refine, memperkecil areanya. Caranya. Nah, selanjutnya adalah entry tipe 2, yaitu menunggu konfirmasi yang terjadi di low time frame. Bisa M5 atau M15. Waktu itu juga dijelaskan di live Q&A ya, waktu itu ya. Jadi di area ini kita menunggu terjadi drop
atau break of structure, drop ke bawah. Break of structure kita nunggunya di sini. Ini pas live. Nah, ini entry tipe 2 dengan konfirmasi entry di time frame M5 ya. Ini menunggu reaksi harga yang terjadi ketika masuk area order block H1 di time frame M5. Jika ada konfirmasi terjadi break of structure, entry dilakukan atau diletakkan di OB yang terbentuk setelah break of structure di TF M5. Nah, RR yang didapatkan dari tipe 2 di M5 ini adalah 1:14. Cukup bagus ya di swing low tadi ya. Dengan target TP yang sama, kita mendapatkan reward yang lebih bagus, itu 14R. Ya. Nanti tipe kedua ya, yang berikutnya adalah di time frame M1. Ini. Jadi menunggu reaksi harga terjadi ketika masuk area OBH1 di time frame M1, ini yang di Audi USD tadi. Ini time frame M1 ya. Jadi di sini ada break of structure terjadi di sini, dan area order blocknya adalah di sini. Harga masuk dan drop. Nah, ini di M1. Harganya akan cepat ya menunggu di sini. Menunggu, kemudian menunggu ada break of structure, harga naik ke area order block M1 dan drop. Ya, TF M1. Nah, di TF M1 ini kita mendapatkan RR yang keren ini. RR yang didapatkan adalah 1:30. Ya. Dari satu trade ini kita bisa mendapatkan 30R ya. Ini satu open posisi ini ya. Dengan konfirmasi di M1. Nah, itu. Tipe entry tipe 2 dengan konfirmasi time frame M1. Oke. Nah, kemudian kalau kita bandingkan entry tipe 1 dan tipe 2. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana gitu ya. Ada kelebihan, ada kekurangannya, ada plus minusnya gitu ya. Kalau entry tipe 1 itu kelebihannya apa? Ini bisa set and forget, jadi lebih relax ya. Bisa diatur open posisi atau pending ordernya, pasang TP, SL, udah selesai, ditinggal mau TP, mau SL, it's okay ya. Nah, kemudian tidak banyak menghabiskan waktu di depan layar. Peluang terpanggilnya pending order lebih besar karena areanya tentu lebih besar ya. Dan stop loss lebar artinya tidak mudah terkena stop loss. Itu keuntungan kalau range SL-nya lebar. Itu keuntungannya ya nggak mudah kena SL soalnya areanya besar gitu ya. Tuh. Di entry tipe 2 itu harus meluangkan lebih banyak waktu untuk melihat terjadinya konfirmasi ya. Harus menunggu di depan chart, harus melihat chart konfirmasinya. Harus melihat reaksi harga di area order block itu di time frame yang kecil. Dan kalau ada konfirmasi break of structure begitu, ada order block yang baru di low time frame baru boleh masuk dengan entry tipe 2. Nah, itu harus memakan atau menghabiskan waktu yang lebih banyak daripada entry tipe 1. Peluang terpanggil pending order juga lebih kecil dan berisiko tidak terjemput. Lebih kecil terpanggilnya ini maksudnya bisa jadi harga begitu kena area order block di H1 itu langsung drop gitu ya, langsung drop dan kita tidak ada kesempatan untuk masuk di entry tipe 2 ini, bisa saja terjadi. Dan riskan kena stop loss juga karena area stop loss juga jauh lebih kecil daripada entry tipe 1. Ada kelebihan, ada kelemahannya ya, ada plus minusnya. Kalau di sini minusnya apa? Ini tanpa konfirmasi adanya pembalikan harga. Jadi kalau harga itu misalnya terbang gitu ya, kita ada posisi sell limit begitu ya, dan tidak respect di area order block yang kita ambil, ya sudah kita kena stop loss langsung gitu ya. Tapi kalau pakai tipe 2 ini ada konfirmasi kebalikan arah di low time frame, itu kita menunggu di area itu. Kalau dia nggak balik arah di low time frame, ya sudah harga terbang dan kita nggak kena SL karena nggak pasang
pending order gitu. Ya. Kemudian area stop loss lebar sehingga RR rasionya cenderung akan lebih kecil. Ya. RR-nya akan lebih kecil kalau kita menggunakan entry tipe 1, apalagi menggunakan full OP. Kalau di tipe 2, karena stop loss-nya kecil, maka tentu saja RR-nya akan jauh lebih bagus. Ya. Risk to reward-nya akan lebih bagus. Tapi ya itu lagi. Itu tadi harus diingat juga minusnya di mana. Ya. Jadi dua-duanya ada plus dan minusnya. Tinggal dipilih sesuai dengan stylenya masing-masing, sesuai dengan kesibukannya masing-masing gitu ya. Mana yang lebih nyaman ya diambil. Kata kuncinya adalah pilihlah tipe entry yang membuat Anda lebih nyaman untuk menjalani hidup gitu ya. Kalau lebih suka di depan chart kemudian konfirmasi ya pakailah tipe 2. Tapi kalau lebih suka set and forget, pasang pending order, taruh TP dan SL yang sudah diukur, yang resikonya ya sudah, pilihlah tipe 1 gitu ya. Itu mana yang lebih baik ya tergantung yang pakai gitu ya, tergantung yang menggunakan. Oke, begitu. Terima kasih. Ini penjelasan singkatnya. Good traders remain student of the market. Backtesting and chart studies can give you more confidence in your own trading strategy. Oke. Artinya apa ini Mas Danang? Ya gitulah Mas. Jadi trader yang baik itu harus selalu mau belajar. Belajar apa ya? Belajar chart yang dihadapi apa? Yang dihadapi chart. Chart itu apa? Chart itu ya sejarah data ya, membaca data yang sudah lalu, backtesting ya. Itu akan memberi Anda kepercayaan. Akan pede gitu ya. Karena apa? Karena sudah belajar pola-pola yang terjadi di masa lalu seperti apa, area yang bagus di masa lalu seperti apa. Nah, kita pengennya itu akan berulang lagi ke depan, kan begitu. Begitu. Banyak orang mengatakan chart yang sudah mati atau backtest katakanlah itu mudah, ya betul mudah. Tapi kalau yang mudah itu pun orang malas melakukan ya gimana memperkembang gitu kan. Tuh. Tapi ya cukup itu untuk materi malam hari ini tentang risk ya. Risk 1 bukan entry 1, entry 2 ya. Tipe 1, tipe 2. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Mas Danang silahkan untuk memandu. Silahkan. Teman-teman, tapi ini katanya mau bikin ini lagi Mas gitu ya, sobat jilid 2 ya. Oh iya, nanti akhirnya kalau ada itu? Pertanyaan dulu atau? Oke, teman-teman untuk yang mau bertanya silakan, kami persilakan. Terutama untuk entry tipe 1, entry tipe 2 ya. Silakan teman-teman, langsung aja di open mic silakan. Oke, mungkin kalau belum ada yang bertanya, saya yang bertanya Mas Sigit. Oh iya. Kalau untuk Mas Sigit pribadi, seperti apa penggunaan sehari-harinya? Apakah mana yang lebih dominan? Lebih sering pakai entry tipe 1 atau entry tipe 2? Oke. Awal-awal dulu saya lebih sering pakai entry tipe 2. Kenapa? Karena itu akan menjanjikan lebih banyak reward-nya ya. Jadi ada konfirmasi dan lebih banyak reward yang ditawarkan. Jadi RR-nya bisa jauh lebih bagus. Bisa 1:20, 1:30 gitu ya. 1:10 gitu. Itu. Tapi seiring waktu berjalan karena banyak ya, karena lebih karena ini sih kegiatan kesibukan gitu ya, dan tidak bisa berlama-lama di depan chart gitu. Jadi kan itu harus saat menunggu momen ketika harga masuk area, dan pada saat itu baru kita bisa open posisi gitu ya. Tapi karena banyak kesibukan ya akhirnya ya lebih banyak entry tipe 2
tentu dengan refine ya, diperkecil areanya. Paling banyak itu 50% OB antara H4 atau H1. Gitu Mas. Tuh. Oke, jadi sebenarnya oh ini nih ada yang nanya nih Mas Sigit. Ya. Tolong contoh tipe 1 dan 2 di live charting. Wah, di live Oh ya. charting. Iya, harga running sekarang. Oke. Live chartnya gimana kalau live charting? Tapi nggak minta sinyal toh, Pak Randi. live charting itu nanti kayak kalau pas areanya masuk gitu ya. Kalau Oh enggak iya, iya. gitu ya. Pas Kan nggak bisa areanya tipe ada. 2 Pak. Kalau nggak sedang di area kan nggak bisa pakai yang tipe 2. AU tadi masuk enggak Mas? Saya belum cek. Gimana Mas Sigit? Audi USD tadi masuk areanya enggak? Audi USD masuk tapi dilewati dengan Dengan santai. santai, tanpa permisi. Nah, itu Makan es. bisa buat contoh itu. Ya, silakan. Oke. Bentar. Yang lain kalau tidak berkenan buka mic, silakan diketik di sini ya. Ya, sini ya. Oh, belum masuk Mas. Masih jauh. Kelihatannya ini ya caranya ya. Yang ini. Ini. Oh, yang ini bukan itu. Ini supportnya, support resisten. Ini support, di sini jadi resisten, dia naik, kemudian di sini mungkin jadi support untuk naik sana. Iya. Oke ya. Atau kalau dicoba di replay gimana Mas? Bisa. Di replay bisa saja. Kemarin kan ini di sini ya, replay sini. Ya. Ini dari Pak Gon ini. GU OBM 15 entry tipe 1 tuh barusan. Oh, coba. Ya. Di PP USD saya mah nunggunya di atas Mas. M15 coba. M15. Pak Gon. Oh iya, ini nggak kepantau nih Mas Do. Cantik ini harganya ternyata. Cakep Pak Gon. Iya. Tuh, udah dapat 2R paling nggak. Nggak kepantau. Sama saya nunggu di atas sampai sana di H4-nya. Iya. Ini kita hapus dulu ya, kelihatan. Oke. Wah, Pak Gon udah cuan ini. Wow, sudah. Oke ya. Nah, ini kalau tipe 1 M15 ya. Ya. 1M15. Kalau full OB ya sudah berapa nih Pak? 1/2 dapat. Kalau separuh ini masuk nih separuh. Kalau 50% OB berarti kan di sini. Ya. Nah, 1/4 hampir 1/5 dapat. Resiko $10 udah dapat hampir $50 ya Mas ya. Iya, ini areanya bagus sekali loh Mas ini. Bagus sekali. Ini kesukaan saya banyak banget ya. Ada inducement di sini. Ini liquidity di sini banyak banget kali Mas diambil. Keren ini. Terlewat. Belum rezeki berarti. Tadi nggak nengok GU. Nggak mantau GU. Oke, kalau tipe 2 kita bisa masuk sebenarnya di M1 kita lihat. Enggak. Ada peluang enggak gitu ya? Di M1 pun enggak ada peluang nih. Wah, langsung lurus bikin kalau orang bilang. Nah, ini yang tadi saya katakan resiko di entry tipe 2. Resikonya seperti ini. Jadi kita enggak ada peluang terjadi break of structure di TF kecil. Jadi kita enggak dapat ini nih. Kayak gini nih. Iya. Nah, ini resikonya. Kita nggak dapat kayak gini. Itu ya. Full ini impuls. Bahkan bikin low-nya nggak langsung ya, langsung drop ya. Oh ya.
Mas. Kalau yang paling jungsi. Kalau mau ini sebenarnya sini. Kalau mau nunggu sebenarnya di sini. Kalau entry. Oke. Kita bisa nunggu di sini kalau. Oke. Kalau balik, kalau nggak balik ya sudah, Ya. bukan Bisa saja nih. Kita cek. Nah, caranya seperti itu ya. ya. Teman-teman sobat satu ada nggak yang dapat nih area nih tadi nih? Ada yang mantau GU nggak? Biasanya mantaunya sama kayak saya sih. Enggak, biasanya areanya ya. Kebanyakan mantaunya pasti di time frame yang lebih besar. Jarang yang M15 Mas. Ya kan? Ya. Oke. Nah, ini menarik nih untuk ditunggu ya teman-teman di area drop base drop yang atas itu. Nah, ini kalau balik, kemungkinan re-entry di sini kalau balik. Kalau balik. Peluang re-entry ya, peluang. Peluang re-entry lumayan lah. Areanya juga cukup menarik karena di area ini ya. Ada imbalance juga. Menarik. Ada resistensinya. Support, resisten, kemudian tembus. Oke. Kita lihat aja apakah lihat atau enggak. Itu ya, bukan jelas. Yang penting jelas caranya, ya. Jelas cara, tahu caranya, gitu. Apakah sudah jelas teman-teman? Pak Randi tadi gimana ya? Moga-moga terpuaskan ya. Ini mungkin nggak live di MT4 ya. Di sini nggak masalah. Kasih clue tadi sama Pak Gon. Terima kasih Pak Gon. Nah, oke. Ini targetnya bisa sampai sini nih targetnya nih. Gimana Mas Git? Targetnya bisa sampai sini jauh. Oh, iya. Bisa saja. Bisa. Salah. Iya. Iya. Agak berapa R sih? Berapa R Mas? Ya, masuk akal lah. Yang full aja, yang full OB aja, biar lebih apa namanya, merakyat. Kurang tipis. 10 aja. Oke, 10R lah. Luar dapat ya. Oke, bagus. Oke, siapa yang tanya tadi? Jelas ya caranya bagaimana? Iya. Ini ada yang bertanya nih dari Sudiasti nih. Nah, izin bertanya Pak Sigit, idealnya stop loss-nya berapa pips ya Pak? Oh, idealnya nggak ada yang ideal Bu, atau Pak ini ya. Ini Sudiasti nih, mungkin Ibu ya. Idealnya itu tergantung dengan kenyamanan masing-masing. Kalau saya itu stop loss pasti di atas, seperti ini ya kasusnya ya, udah di atas swing high dikasih minimal spread ya, di atas ini plus spread minimal. Untuk lebar areanya kalau di GBP USD itu saya maksimal ambilnya di 20 pip. 20 pip itu kalau lebih lebar pasti akan saya refine, entah itu 50%, entah itu di low time frame ya. Kalau seperti ini areanya berapa sih ini? Kalau ini ukurnya berapa Mas? Ini ya. Oke. Kalau full ini areanya 15 pip. 15 ya. Ambil aja nggak apa-apa ya. Kalau 15 pip, kalau saya pribadi saya masih ambil full OP. Full OP, cuman target yang ditawarkan ya 1/6, ya 1/5 lah ini. Masuk akal. Oke. Sudah jelas ya Ibu Sudiasti ini? Kalau saya sini 50%. Ya. Jadi tergantung untuk penentuan ini ya, relaksasinya seberapa. Apakah
takut-takut nggak kalau misalnya Loh, area stop loss-nya terlalu sempit gitu ya. ya, Tergantung kedamaian hatinya aja. Sama backtest-nya juga mungkin ya Mas ya. ya betul. Heeh. Dan resiko juga, maksudnya kalau tipis lebih kecil itu riskan kena stop loss karena kecil ya. Kalau lebar itu lebih lebih rasanya lebih aman, cuman RR-nya akan lebih enak kalau lebih kecil areanya karena lotnya bisa lebih besar kan, lotnya lebih besar Iya. itu ya. Di sini lotnya misalnya kalah 2 lot, di sini 1 lot, kalau kena stop loss sama, ruginya sama ya. Tapi kalau sudah turun sejauh ini, yang 2 lot tentu profitnya akan lebih besar gitu kan. Ya, ini Betul Pak ya, Gon full senyum ini udah jalan nih harganya. sudah mau tersenyum puas Pak Gon. Ini ada lanjut bertanya nih Pak Gon. Mas, loss beruntun paling banyak berapa kali Mas? Mas, Loss beruntun tahun ini saya paling banyak 14 kali Pak. Banyak kan? 14 kali Pak Gon. 14 kali loss beruntun. Iya, saya untuk yang program kemarin saya sudah loss mungkin 15 kali. Tapi nggak beruntun ya. Yang beruntun berapa Mas? Yang beruntun mungkin sekitar 5 atau 6. Ya, 5 Oke. atau 6. Tapi Masih dengan wajar. loss banyak itu saya masih loss 20% ya. Bagus tuh. Win rate-nya itu dengan target ya rata-rata 1 banding 7 ya. Misalnya kita kadang ambil 1 banding 5, ada kadang ambil 1 banding 10 gitu ya. Katakanlah tengah-tengahnya ya 1 banding 7 gitu. Itu win rate ya sekitar 25-35%. Sudah bagus. Iya. Ya, Kemarin berapa win rate saya cuma 28%. ya itu bagus. 8%, Ya, tapi dengan RR segitu ya growth lah ya. ya. Mas Pandi, silakan Mas Pandi. Tadi kayaknya open mic Mas Pandi. Mas Pandi. Ada lagi Mas? Kalau Mas Pandi ada. Selain Mas Pandi Kalau dulu yang mungkin lain yang lain. silahkan. Ya, Kalau nggak pakai mic boleh di chat. betul. Pakai mic bisa tanya langsung. Ini nggak balik. Mas, dari Mas Eko Adi, apakah sistem OP sama dengan Wyckoff? Enggak, beda beda. Beda ya sama week off ya. Iya. Ini karena pertanyaan cuma yes no question, Oh, iya. jawabannya cuma ya atau tidak. Iya, beda gitu ya. Week off. Tidak menggunakan week off ya. Bedanya apa nggih? Ya, karena saya tidak secara khusus mempelajari week off, jadi ya jelas beda ya. Jadi yang saya pelajari SMC, saya pelajari week off ya. Secara khusus ya. Kalau ditanya bedanya apa, ya nggak Ya, bisa membandingkan soalnya kalau membandingkan nanti saya malah keliru nanti. benar Pak. Jadi kalau Ya gitu ya. kita beli bakso, bandingannya bakso sama bakso ya. Bakso A sama bakso B. Tapi kalau ini bakso sama mie Kalau ayam mie ini ayam udah bedanya apa ya? iya, Ya bakso jelas lah. beda gitu ya. Beda Mas. Ya. Jadi kalau Kalau week off itu saya tahu pakai fase-fase gitu ya. Tapi saya nggak gitu paham paham atau nggak gitu tertarik untuk melajari gitu ya. Itu mungkin ini ya apa namanya
kurang tepat mungkin kalau ditanyakan ke Mas Sigit, karena Mas Sigit yang dikuasai sistem simple order block ini ya Mas ya. Ya, Ya, mungkin harus cari pakarnya ya Pak Eko kalau kepengen belajar Wyckoff. iya, betul. Kan belajar dengan yang tahu ya, yang tahu tentang Wyckoff. Bisa. Gitu ya. Terima kasih Pak Eko pertanyaannya. Ya, Yang lain. maaf jika belum membantu menjawab pertanyaan ya. Iya, kita ini. Tapi di channel-channel luar itu ada yang menggunakan Wyckoff ini sebagai apa ya, kombinasi untuk esensi biasanya, untuk konfirmasinya biasanya pakai di template kecil gitu ya. Buat confluence gitu atau gimana? Iya, buat konfirmasi entry biasanya sih. Ya kan ada fase-fase yang gitu. Gitu. Saya tidak secara khusus mempelajari itu. Terlalu rumit jadi nggak sederhana nanti saya. Ya, ya. Mungkin Ya. bisa bikin grup sendiri nanti terus belajar Wyckoff. Bisa saja. Ya, ya, ya. Silakan ya. Esensi plus Wyckoff gitu. Silakan. Mumpung apa? Untuk saat ini yang kita fokuskan di order block, dan untuk terkhusus pembahasan hari ini adalah entry tipe 1 dan entry tipe 2. Udah sampai sini nggak balik ke atas ya. Boleh Belum ya. mau balik ya. Jadi seharian naik Mas hari ini Mas, yang pair belakangnya US, yang pair belakangnya US dollar hari ini kayaknya dari sesi Asia sama apa namanya? Merangkak naik. Ya, naik Euro terus. USD. Euro USD. Mas Faisal nih, kalau bisa simpel kenapa harus ribet ya guys? Kita ini enggak ini ya, maksudnya bukan mau jadi analis tapi mau jadi trader kan. Cari yang praktis yang bisa diaplikasikan ke market dengan sederhana gitu ya. Kalau terlalu banyak ilmu, terlalu banyak yang dipelajari gitu ya, akhirnya jadinya jadi analis ya. Nah, ini ya, ada kalau bahasa gaulnya sehari-hari ya, jangan jadi tukang gambar. Jadilah trader. Jadi tukang gambar. Karena banyak yang gambarnya keren-keren, Mas. Oh ya. Sampai nggak ngerti ini apa gitu kan kadang-kadang. Itu mungkin untuk teman-teman yang baru mulai apa ya, overwhelmed banget. Ini apa ya, Mas? Ini apa ya? GBP USD H4. Ini Dari Euro Mas USD. Fandi, Mas Sigit entry lebih sering pakai tipe 1 kah? Saya coba tipe 2 keseringan kena SL dia bilang. Ya, karena tipe 2 itu akan mengalami, kalau apalagi pakai M1 ya, akan banyak mengalami noise ya. Itu dikira sudah breakout ke bawah gitu, ternyata dia mau naik lagi gitu ya. Nah, itu dalam kesempatan entry tipe 2 itu saya sarankan sebaiknya ini dikasih maksimal berapa kali mau masuk di area itu ya. Jadi kalau sudah coba 3 atau maksimal 4 kali gitu ya, risknya 0,5 gitu ya, kena SL 4 kali berturut ya udah gitu ya, tinggalin. Satu kesempatan masih naik, ke bawah, kesempatan naik gitu ya. Nah, kalau sampai kasih batasan menurut kenyamanan, jangan sampai nanti malah habis di satu area saja, gitu ya. Itu akan ada waktunya ketika masuk area dia bikin fake out ya, ada kayak break gitu, tapi ternyata masih naik lagi, sell tembus ke atas, bikin swing low lagi, break ke bawah,
bikin sell limit ditembus lagi. Apalagi M1 akan cepat karena stop loss-nya. Karena range-nya ngejarnya pasti range SL-nya dibikin tipis. Gitu ya. Biar cepat kena TP. Wajar kalau SL berkali-kali. Tapi ya itu, begitu dapat momennya, SL berkali-kali itu biasanya tertebus. Karena bisa TP-nya 1/20 ya. 1/15 gitu. Jadi SL beruntun di area itu katakanlah 3 kali atau 4 kali gitu kan. Dengan satu TP itu sudah tertutup semua gitu. Itu sebenarnya ya. Oke, semoga menjawab ya Mas Fadi. Dari Mas Albert, Mas Sigit sendiri kalau sekarang entry pakai tipe 1 target RR minimalnya berapa? Minimal 5R ya Mas ya? Iya, minimal 5R. Kalau area yang ditawarkan kurang dari itu nggak saya ambil. Iya. Area itu diukur dari mana ya? Dari trading range yang itu loh sudah saya share. Ya, Ya. kalau lebih Di lengkapnya subtab harus ya. join ke Sobat Jilid 2. Ya, ya. Ya, cara ngukur profit yang ditawarkan dari area itu berapa, ya dari trading range yang diukur Nah ini sebelumnya. bagus nih Mas Hiro nih. Mana? Ini kena nggak sih ini? Dropnya nih? Oh enggak ya? Stopnya kena kalau ambil semua, Mas. Nah, Oh iya. Wah, cakep kalau banget orang nih. bilang di sini adalah ini compression ya. Drop compression ke atas. Drop. Spike ke bawah. Spike ke bawah ngambil liquidity sini. Spike ke ini kalau cuma ngambil satu area nggak kena nih. Kalau simple OP nggak kena. Kalau supply demand ini kena nih. Supply demand ngambil ini. Ngambilnya dari sini. Betul. Oh ya, itu ya ada kalanya seperti itu dengan strategi ini. Mas. Ada hidden base-nya tuh Mas. Ya bisa diambil sini. Kalau time frame lebih kecil mungkin akan kena ini. Iya, ada hidden base-nya. Mungkin di M30 mungkin atau M15. Iya. Oke. Ini udah salah satu favorit saya ini hidden base ini. Ya. Oke. Biasa. Oke. Ini masih hidden. H1 masih hidden base. Ya, M30 atau M15. 15 mungkin baru kelihatan ada ini ya. Drop-nya. Tapi kalau sudah lihat, sudah paham seperti itu ya udah tandai aja di pas di hidden. Enggak apa-apa. Nggak usah nyari candle bullish-nya. Candle bullish-nya. Ini ya, M15 baru kelihatan. Itu untuk risikonya itu berubah-berubah nggak? Apakah selalu misalnya setengah persen per RY atau selalu 100% Maksudnya berubah-berubah? R-nya berapa persen gitu ya? Ya, R-nya ya. Ya. Itu kasar-kasar antara 0,5 sampai 1 ya. Banyak kan? Jadi ada 2 akun sebenarnya. Punya agresif di 1% ya. Berarti nggak berubah-berubah ya dalam satu akun. Misalnya satu akun ini dia pakai setengah terus, pakai yang itu. Kalau yang mau yang agresif ya pakai 1% terus gitu ya. Ya, mostly. Nanti kebanyakan mostly. Tidak selalu tapi mostly. Ya, kan kadang gini yang membuat kadang nggak ini seperti ini Mas, misalnya ya. Katakanlah ini di sini areanya. Kita masuknya di sini ya. Kita berandai-andai kayak gini. Beberapa kejadian ya. Terus ini saya masuk 0,5% di sini.
0,5% di sini, betul ya? Betul. Misalnya gitu ya kita. Nah, yang keambil kan 0,5%. Itu akan berubah juga risknya akhirnya kan. Paham ya? Ya, ya, ya. Jadi kalau TP-nya nggak full kan akhirnya. Betul ya? Betul, Ya, Mas, betul. cuma satu OP aja. Hanya risknya kan akhirnya yang jadinya 1% jadi 0,5 karena yang satu nggak kepanggil. Kalau TP kan dihapus sudah. Gitu ya. Mungkin kadang itu terjadi seperti itu, gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi masih dalam batas. Yang paling penting itu batas shift ya. Ada batas maksimalnya mau berapa. Gitu. Oke ya. Ada lagi yang ditanyakan nggak? Oke, siapa lagi yang mau bertanya teman-teman? Ayo, ini jarang-jarang loh kesempatannya, apalagi di grup Simple OB. Nggak setiap saat bisa ada sesi live sama Mas Sigit ini. Ya, jarang-jarang. Mungkin ini baru 2 kali ya Mas Sigit ya, dihadirkan ya. Ya, Yang 2 kali mas. 3 kali, 2 kali, 2 kali. 2 kali ya. Dari Mas Pandi Mas, SL 1% biasanya berapa pips tuh? Saya nggak pakai tadi. Soalnya. Oh, pipnya itu tergantung range-nya mas. Tergantung range-nya, pipnya. Tapi yang terpenting adalah bukan pips-nya, bukan apa range-nya, tetapi yang terpenting adalah dolarnya. Dolarnya sama gitu ya. Kalau kena stop loss, pips-nya mau berapapun, dolarnya sama. Jadi yang diubah adalah lot-nya. Itu ya. Ya, Paham nggak? sebagai Paham ya? gambaran, Paham nggak ya? Semoga itu paham. sebagai gambaran gini Mas ya, 5 pips dengan 20 pips. Ya, Jumlah dolarnya sama gitu ya Mas ya. 5 ya, pips, betul. misalnya kita pakai risiko $10, 5 pipsnya tetap $10 dan 20 Ya, pipsnya tetap $10. ya betul. Ya inilah kita mau entry di sini atau entry di sini. Kalau stop loss saya di sini, kalau stop loss sama. Katakanlah misalnya risiko saya adalah $20. Kalau di sini kena $20, kena SL $20, entry saya di sini kena SL ya $20 sama. Yang beda apa? Lotnya. Lotnya di sini lebih besar, di sini lebih kecil. Tuh ya. Tuh, lotnya diukur dari mana? Ya dari range ini. Ini di full OP, ini di setengah OP ya. Kalau di setengah OP dia lotnya akan lebih besar. Ya, paham ya. Jadi yang dirisikokan itu berapa? Bukan berapa pipsnya. Ini mau lebar pun ya nggak apa-apa. Mau lebar di sini juga nggak apa-apa ya. Misalnya stop lossnya di sana. Saya entry 1 di situ, entry 2 di sini. Kalau entry saya di sini sama di sini, kalau kena stop loss di sini sama ruginya $20 kalau resikonya $20 gitu ya. Nah, itu. Jadi bukan masalah ini, bukan masalah range-nya. Cuman saya acuannya tidak lebih dari 20 pip, itu untuk apa? Untuk mengejar reward-nya. Kalau katakanlah di GBP USD kalau 20 pip, kemudian TP-nya kan kalau 1/10 itu kan di 200 pip. Nah, GBP USD 200 pip itu ya mungkin 1, 2, 3 hari gitu ya. Target itu Berapa Mas? cukup panjang. Itu sih. Kalau 20 pip SL-nya, kalau RR-nya 1/10 itu kan TP di 200 pip. Ya, ya Nah, 3 200 hari pip mungkin. itu untuk dijangkau GBP USD ya butuh waktu. Tapi kalau gold 200 itu bisa sekali nafas itu bisa sampai itu. Ya. Ya, kalau gold ya. Dari Ridwan, GU-nya apa gitu Mas, yang re-entry? Nah, SL belum. Nggak respect mungkin ya. Coba dilihat. GBP. Respect nggak? Tadi di berapa sih? 1 menit. Nah, SL tuh. PSL. Oh Ya, iya. nggak respect dia. Nah ini yang namanya Nah, kayak ditembus gini. tanpa prediksi. Apakah ini kemudian
kita boleh entry lagi dari area ini, ya boleh saja gitu ya. Ya, tapi kita harus nunggu kena SL1 ya. Nah, kita nunggu dia bikin swing lagi, kemudian break gitu ya. Atau breaknya di sini kalau di sini sudah kejauhan. Ya. Begitu. Ini belum ada swing low. Belum membuat swing low. Akhirnya kita nunggu gini. Nah, kita nunggu. Nah, seperti ini. Loncat tadi harganya, Mas. Iya. Coba kalau Kayaknya pada news atau apa ya? Nggak tahu sih. nggak ada kayaknya, nggak ada notif tuh. Cuma ada notif kok. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Yang lain silakan. Yang masih ada pertanyaan. Kita nunggu area seperti ini kalau mau scalping di M1. Masuk area lagi ya. Ini biasanya kayak gini yang pasang break even kena tuh ya. Break even kena baru drop. Kalau mau drop. Oke. Dulu masih nyimpan hasil forward test yang dulu nggak, Mas? Yang 3 bulan itu. Di grup kayaknya ada. Ada di grup ya? Ya, di grup aja dicari. Oh, iya, iya. Ada di grup. Kalau M5 dia nggak ada peluang nih. Ya. Gimana, Mas? Kalau di M5 kita nggak ada peluang masuk. M5. Oh ya, dia nggak break sini dia. Oh, iya, iya, iya. Ya, swing low-nya nggak dikit baru break swing low sini. Belum nge-break. Iya. Malah bisa break atas tuh. Bisa saja. Bisa banget. Nah. Bisa banget. Market itu nggak ada yang tahu. Oke. Ini kita tadi misalnya entry di sini kita dibeli berapa R? 5 R mungkin ya. 6 R paling maksimal. Ya. Oke. Kalau targetnya misalnya 10 R, kita break even di sini ya. Break even di sini kalau break even ya. Sedikit di bawah entry kalau break even ya. Jangan pas entry nanti minus biasanya. Oke. Saya biasanya. Pak Gon tadi udah TP belum ya, Pak Gon tadi? Pak Gon udah TP. Udah TP belum? Udah. Nggak tahu sih ya. Di saat ke BE dia tadi udah. Saat BE di sini. Tadi Pak Gon tadi di M15 entry-nya. M15 ini tadi. Oh, kalau dari iya. sini ya set BE kena BE. Kena BE ya. Ya kalau set BE. Oke. Saya tuh jarang banget tak taruh BE itu. Oh ya. Itu. Antara TP atau SL ya Mas ya? Ya, TP atau SL. Ya. Selama ini sih ini lebih sering kena SL-nya daripada TP-nya. Ya apa-apa, yang penting tetap profit ya kan? Profit ya. Tapi kalau bisa ya lebih sering kena TP-nya dan profit ya. Kayaknya lebih hati lebih damai. Tak boleh memilih ya. Suara apa ya? Suara musik.
Dari landlord.id nih. Oke. Gimana? Nggak ada suara background musik yang serem. Oh. Oke. Ya, silakan teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Atau teman-teman yang dari Sobat Satu kemarin gimana? Sudah ikut, udah hampir sebulan ya, 3 minggu ini. 3 minggu. Kemarin mungkin udah pada hijau atau gimana ya? Kemarin ya, plus atau gimana? Kayak gitu. Mas Faisal coba open mic Mas Faisal. Kemarin katanya Mas Sigit gainnya udah berapa Mas Sigit? 5% ya? 5% Mas Faisal kayaknya. Faisal. Oh iya iya iya, nggak apa-apa Mas Faisal, santai aja. Oke. Hmm. Masih ada ya suara backgroundnya, nggak tahu dari mana ya. Mas Sigit ada pengumuman nggak kira-kira? Oh iya. Oke. Bentar. Oh, mau sobat batch 2 ya? Ya ya, boleh Mau silakan. diumumkan sekarang. Oke. Gak ada yang ditanyakan lagi soal entry 1, entry 2? Udah jelas ya, mungkin ya. Iya, itu dari Ya, Mas itu. Faisal. Udah plus 4 sekian % dari asalnya -4. Wes. Wah, Oke, keren. selamat Mas Faisal, selamat. Mau dilihatin hasilnya nih di sini, rapotnya. Oh iya iya, boleh boleh. Nggak, ini loh, untuk ngasih tahu ya, kalau ikut sobat itu ada apa Mas? Ini namanya Ada ada account monitoring. program monitoring ya. Ya. Jadi teman-teman benar-benar akan dilihat progresnya dari awal sampai akhir program pelatihan ya Mas Sigit ya. Ya. Salah satunya dengan Ini kelihatan ya? kelihatan Mas. Oke. Ini Dan yang ini adalah hasil-hasil dari teman-teman dari Sobat Satu ya Mas ya. ya. Ini ada yang ini Mas Faisal nih, drop. Mungkin sekarang udah growth, sudah lumayan growth-nya. Terus ini ada indikatornya macam-macam, tinggal kita baca data-datanya kan. Growth-nya 5%, kemudian yang terpenting itu growth-nya, ada winning rate-nya itu 40%, nggak lebih dari 50%, tapi growth-nya bagus. Ada profit factor, ada expert payoff, ada drawdown, ada average gitu ya. Sih. Ada yang growth, ada yang minusnya lumayan, ada nggak apa-apa gitu ya. Itu proses. Ya. Karena apa sih? Karena trading itu bukan sprint ya, tapi maraton. Oke ya. Mas Wandi, nah ini growth 8%, dan Albert, 4 growth turun lagi gitu ya. Pak Wedding ini 4 growth dalam ya. Iya, ini keren ini Pak Weling, ini Naik udah ya. bisa plus loh. Iya, keren banget. Ya. Kemarin padahal minus berapa? 12% mungkin ada ya Mas. Pelan aja. Ya, ada ini Mas Danang lumayan nih, 21% ya, dari Audi USD nih.
Oke, ini Ya, kebanyakan Mas, kebanyakan. ya Pak Eri pun dikerut 5%. Ini kebanyakan itu minggu pertama ada tenggelam ya semua ya. Tapi lama-lama setelah biasa ya naik ya. Tuh. Ini ada tadi account monitoring yang kita gunakan di Sobat yang pertama. Monitoring ini seperti apa sih? Account monitoring itu ya kita taruh akunnya di MGA5, kemudian datanya kita baca, kemudian ada feedback. Kita lihat, oh ini trade-nya terlalu banyak misalnya. Oh iya ya. Ya. Ini yang katanya nggak bisa bohong ya Mas ya. Jadi Nggak bisa bohong nih. Nggak bisa bohong. Iya. Ini apa? Kita kan pakai EA Simple OP ya. Kalau pakai EA dan konsisten pakai EA itu expert advisor-nya pasti 100%. Kalau yang kurang dari 100% itu pasti ada campur tangan manual. Entah itu di close manual, entah itu pasang ordernya manual gitu ya. Tuh, karena di sini kan semuanya pakai EA Simple OP itu ya, asisten. Iya. Nah, sobat itu. Nah, kalau kurang dari 54 ini banyak manualnya ini pasti. Dan 100% ini masih pakai EA nih, pakai. Ya, ada cara bacanya. Ada berapa trade sih? Nah, ini ada ya. Kemudian kalau diklik lebih lanjut itu nanti akan ada pair yang ditradingkan apa aja gitu. Ya, boleh Ya. dicoba Mas. Coba ini punya Pak Albert ini bagus nih, coba. Punya Pak Albert? Ya. Mana Pak Albert yang mana? Atas. Ini? Ya. Pak Albert ini nggak pernah minus ya? Biru pernah. Terus loh. Enggak, ini ada loss-nya. Oh, ada loss-nya. Itu tadi grafiknya biru semua. Ya, ini ada loss-nya. Ini semuanya pakai akun demo loh ya, bukan akun live, bukan akun real. Iya, teman-teman. Karena ini sedang tahap belajar, harus akun demo. Dua bulan, minimal 2 bulan. Ini pendampingannya 2 bulan ya Mas gitu ya? Ya, 2 bulan. Ini ada trading historinya, atau lihat gitu ya, ada trading historinya. Jadi nggak bisa bohong ya datanya. Ada TP ini RR-nya 1/5, 1/4 ini kelihatan. Risknya berapa? Risknya kan 50 itu berarti dari modalnya 10.000 berarti dia risknya 0,5% gitu ya. 0,5 ya. Konsisten, harus konsisten. Minusnya sekitar itu. Ini TP1 di 1R, TP berikutnya di 4R, ini di 4R, ini di 5R ya. Kelihatan ya. Statistik dan pair apa saja yang diambil gitu ya. Jadi nanti akan kelihatan pair mana yang lebih profitable dan kemudian nanti di akun real sebaiknya itu yang dipilih, pair itu yang dipilih ya. Itu ya. Oke. Ini di Audi USD ini yang NSUSD loss dari berapa trade. Nanti datanya akan bisa dibaca. Ini rapotnya lah ya Mas Sigit ya ceritanya. Ya, rapotnya. Oke, gitu ya rapotnya. Oke, ini sekilas ya tentang apa namanya account monitoring ya. Ini yang akan teman-teman dapatkan salah satunya adalah seperti ini yang mengikuti sobat program. Kemudian sini kelihatan tuh best rate-nya berapa, loss rate, kemudian consecutive loss juga ada. Maksimal consecutive loss-nya 4. 4 kali loss berturut-turut ya. Ya. Kita lihat punya Mas Danang aja, ya kan? Oh. Ini sedang floating nih. Dia consecutive loss-nya itu 9 kali Mas Danang. Oh, 9 kali itu. Teman-teman yang mau nanya loss berturut-turutnya berapa kali? 9 kali. Loss beruntun 9 kali. Tapi tetap bisa profit. Ini profit rate-nya cuma 34% loh. Nggak sampai 40% aja nggak sampai. Tapi dalam 3 minggu dia bisa growth 19%. Bagus loh. Berarti RR-nya yang bagus. Siapa dulu gurunya ini? Siapa guru muridnya? Yang penting itu muridnya ya, bukan gurunya. Kayaknya ngajarin kayak mengenalkan ini loh, mengenalkan orang ngajarin naik motor.
dikenalkan motor itu ada gasnya, ada remnya, ada cara ngisi bensinnya, semua dijelaskan. Tetapi setiap orang akan mempunyai hasil yang berbeda. Misalnya satu tujuannya misalnya saya mau naik motor ke Solo, gitu ya. Nah, sampainya ya ada yang 1 jam sampai, ada yang 2 jam, ada yang 5 jam. Kenapa? Karena beda-beda. Nah, ada yang pengen ngegas terus nggak pakai rem ya nabrak. Nah, akhirnya harus ke bengkel dulu kan, lama sampainya nanti. Itu ya. Jadi orang belajar yang dipelajari sama motor. Jadi kasih tahu cara ngegasnya gini, cara ngeremnya gini. Kalau habis bensinnya ngisinya di sini, gitu ya. Terus personalnya di sini itu ada yang personalnya masuknya 1 2 3 4. Ada yang cuma masuk personal 1 aja gitu. Ya sampai gitu ya. Tapi pelan-pelan ya. Ya, maksudnya gitulah. Dia ngajari orang trading itu ya kayak gitu sebenarnya analoginya. Iya. Itu ya. Oke. Oh, tadi belum share gimana? Mau oke. Ini sudah paham ya sampai sini. Kemudian untuk ini batch 2 mau dibuka nih. Ini dalam waktu 25 Juli ya Mas ya, kita buka ya. Untuk program 2 ya. Untuk batch 2, kita akan buka kelasnya mulai Senin 25 Juli 2022. Investment fee-nya tetap masih sama. Yang didapatkan apa? 5 sesi kelas masih sama. 2 bulan pendampingan tetap sama. Ya. Ada account monitoring juga. Kemudian mendapatkan EA Simple OP ini seharga $100 ini harganya sebenarnya. Ya. Oh iya, tadi belum ini ya, belum kelihatan cara penggunaannya ya. Oh iya, itu nanti aja. Atau di channel YouTube ada. Kemudian ini weekly daily setup ini begitu nanti selesai, terus teman-teman di sobat 1-2 nanti sudah mulai real trading pakai uang beneran begitu, nanti akan ada menyusul outlook dan setup ini ya. Jadi ini nanti untuk ketika sudah real trading gitu ya. Kita akan kasih outlook-nya seperti apa per ini atau per itu gitu ya. Ada setup-nya gitu. Nanti ketika sudah selesai pelatihannya. Terus apakah cuma 2 bulan itu grupnya terus bubarkan? Enggak. Grupnya tetap ada, kita dampingi, cuman 2 bulan itu yang eksklusif ya. Yang betul-betul eksklusif. Jadi teman-teman sobat 1 itu manfaatkan waktu 2 bulan ini untuk banyak bertanya, banyak berlatih gitu ya. Banyak membuat setup. Karena pendampingan eksklusifnya di 2 bulan pertama. Karena setelahnya kita tidak akan terlalu eksklusif. Masih didampingi, iya. Grupnya masih kita masih akan mendampingi dengan mengirimkan buat outlook, mau bincang-bincang, diskusi tetap ada. Tapi tidak akan seintens 2 bulan awal. Ya. Jadi manfaatkan yang sobat 1 yang sudah berjalan 3 minggu ya pendampingannya ya. 3 minggu. 3 minggu hasilnya membaik semua ya Mas ya. ya semoga yang hasilnya belum baik itu akan kita dampingi lebih lagi ya. Prinsipnya no one left behind itu ya prinsipnya. Jangan sampai ada yang tertinggal dari satu grup, satu angkatan ini. Teman-teman di satu grup juga sebaiknya membantu juga ya. Teman-teman yang masih grupnya belum begitu kelihatan itu silakan terbuka untuk dibantu. Terus ditanya apa ya, dibantu kami tim dan juga teman-teman yang satu angkatan gitu ya. Ya mungkin sedikit pesan juga untuk teman-teman sobat 1 Mas yang kemarin ya. Kalau merasa perlu mengejar teman-temannya atau gimana, ya berlatih lebih keras saja. Misalnya dengan mengirim setup lebih banyak. Ya baik, bagus itu. Semakin banyak berlatih, semakin banyak mengirimkan. Setiap ini kan kalau Mas Sigit ada kesempatan juga pasti dibahas atau diberi komen ya Mas ya. Ya pasti. Kalau kebetulan di grup sudah tertumpuk, saya lupa komen gitu, silakan japri aja, nggak apa-apa, free ya. Japri saya free.
pasti saya tanggapi. Ya. Ini terkhusus untuk teman-teman Sobat Satu yang kemarin sudah join. Ya, Karena tiap hari kita punya program one setup a day ya. Jadi mm, kita dari masing-masing member itu kita mencoba berlatih untuk menggambar area-area di mana aja nanti kita bisa entry gitu ya dengan simple order block strategy ini ya, itu. oke. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan dari program ini? Saya Ya kira jelas teman-teman, ya. Pakai Zoom ya ini. Jamnya ya antara jam 20 ini atau jam 21 malam gitu ya. Tetap malam. ya biasanya malam dan kita juga punya apa namanya recording ya. Mungkin untuk Ya, teman-teman yang waktu itu malam itu berhalangan atau gimana, jangan ya, khawatir karena kita punya recording dalam semua sesi itu ada recordingnya. direkam dan link dikirim melalui email Email. gitu ya. Gitu. Iya. Baik. Kalau ada dari teman-teman Sobat Satu yang mau cerita, mau berbagi pengalaman atau mau apa ya? Ya, eh, apa ya? ini apa namanya? Sharing-sharing lah Testimoni. mungkin Ya, selama sharing testimoni ikut jujur program gitu ya. kemarin Sejujur-jujurnya gimana mau gitu ya. mau Apakah bermanfaat atau enggak oh ini sebenarnya? Terserah saya. kelasnya nggak worth gitu ya, silahkan ngomong gitu ya. Ya, Silahkan free kemarin kok. kita satu aja yang daftar kita tetap berangkat kok ya Mas ya. Iya, ini yang penting Iya, orang mau kita belajar aja ya gitu. satu aja kita tetap. Tapi kemarin angkatan pertama ada 14 teman-teman kita yang bergabung ya Mas ya. Ya, di luar ekspektasi itu saya baratnya itu 10 nih itu. Karena 10, wah bagus nih. Wah Pak Willing angkat tangan itu Mas. Ya Pak Weling, silakan Pak Weling. Baik Mas Danang, Mas Sigit. Jadi Ya, yang saya dapatkan itu pendampingannya itu yang saya senang Mas. Karena selama ini kalaupun kita banyak mendapat apa ngikuti dari YouTube dan seterusnya, tapi kadang-kadang setup kita itu kan terlalu apa? Terlalu subjektif ya. Jadi kalau ada pendampingan ya selalu bisa diarahkan gitu. Oh, itu terlalu dekat dengan liquidity. Nah, itu yang saya dapatkan, Mas. Makanya kan waktu minggu pertama itu kan hancur benar saya itu, Mas. Sampai harus diingatkan untuk jangan banyak pasang pair dulu. Nah, jadi ya terus terang saya berterima kasih lah dulu yang sepanjang yang 3 minggu ini sudah ditemani. Sekarang saya sudah mulai merasa nyaman dan sedikit lebih sabar lah. Sedikit lebih sabar untuk apa? Untuk menunggu kapan dia akan sampai ke order block gitu, Mas. Itu aja sih, Mas. Oke, oke. Terima kasih Pak Willing. Wah, terima kasih banyak Ya, Pak Weling. Terima sama-sama kasih. Willing. Ya, sekarang hasilnya sudah plus Pak Weling. Selamat. Siap, Mas. Semoga lebih Pak sabar lagi Pak terus bisa. Willing ini join paling akhir ya. Betul nggak sih? Sepertinya Benar, iya Mas. ya Mas ya. Saya Ya, lupa saya. ya join paling akhir dia di Hari ketiga. ya hari ketiga. Di 2 hari pertama dia ini belum daftar. Daftarnya pas hari ketiga. Nah, kebetulan sudah saya tawarkan mau batch 2 atau batch 1 gitu ya. Dia Ya. insist untuk ikut batch 1, ya udah. Hari 1 2 harus pelajari rekamannya gitu. Harus gitu ya. Gitu, dan Iya. ternyata ya oke, bisa mengikuti. Oke lah, itu ya. Sekarang opennya berapa pair Pak Weling? Jadi kalau saya, Mas, sejak minggu lalu kan karena saya udah mulai yakin lah, Mas, buka ada sampai 5 pair, Mas. 5, 6. Oke. Kan, Oke. Mas. Oke, nggak apa-apa Pak. Nanti kan akhirnya juga akan kita rekomendasikan dari data nanti ya. Kira-kira ya pair yang akrab dengan Pak Willing itu apa saja, gitu, yang profitable yang mana, itu akan kelihatan nanti di akhir. Iya, Mas. Iya, Mas. Ada rapotnya nanti ya. Nah, sebaiknya itu nanti yang dipilih. Siap, Mas. Oke. Terima kasih banyak Pak Weling. Semoga
puas ya dengan pelayanannya. Wah, Terima kasih, terima kasih. Oke, ada lagi atau sudah cukup Mas Danang? Ya, saya rasa udah cukup. Kalau teman-teman kepengen join, langsung PM Mas Sigit ya ke itu mana ini Telegram Mas? Mas. Ya, Telegramnya Ya. Mas Sigit. Silahkan langsung masuk ke Mas Sigit. Itu terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak juga Mas Sigit Oke, atas sharingnya. sama-sama. Terima kasih. Bisa lebih sering lagi agar teman-teman makin terbantu. Oke, bisa kita agendakan untuk yang free juga kita sapa lebih baik ya. Iya, iya, iya. Oke, Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Sigit. oke, Sukses selalu. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Mas. Ya, terima selamat kasih malam. Mas. Mari. Thank you Mas Sigit, Mas Ya, Danang. sama-sama. Sama-sama. Terima kasih.